Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, Paus Fransiskus meninggalkan banyak warisan kepada kita, bukan dalam bentuk harta benda, seperti rumah, tanah, uang, emas, tetapi beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga, bukan untuk satu atau sekelompok orang, tetapi untuk kita semua terutama umat Katolik. Berikut kita akan membahas 4 warisan terbesar dari Paus Fransiskus. Sebelum memulai pembahasan, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, Paus Fransiskus sebagai sosok yang selalu mengedepankan perdamaian, martabat manusia, dan keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa Paus telah meninggalkan warisan yang penuh dengan iman, pelayanan, dan kasih sayang, yang dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan atau terperangkap dalam kengerian konflik. Paus Fransiskus adalah suara untuk perdamaian, martabat manusia, dan keadilan sosial. Ia meninggalkan warisan iman, pelayanan, dan kasih sayang bagi semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan atau terjebak oleh kengerian konflik. Warisan pemikiran Paus Fransiskus. Lebih dari sekadar ajaran gerejawi, banyak teladan dan pemikiran dari Paus Fransiskus untuk seluruh umat manusia yang terjalin dalam benang merah kemanusiaan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa warisan pemikiran mulia dari Paus Fransiskus. Warisan pertama adalah perdamaian dan kasih sayang. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan Paus adalah ajaran tentang kasih yang melampaui sekat-sekat duniawi. Kasih bukan sekadar perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang menyatukan kita semua, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Paus mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh kebencian, kasih adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh hati siapa saja. Berdasarkan ensiklik Fratelli Tutti pada 2020, Paus Fransiskus mengajak untuk membangun persaudaraan global dan solidaritas antar bangsa sebagai landasan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Selain itu, ia berusaha mendekatkan gereja kepada umat dengan mendorong pendekatan yang lebih pastoral dan berfokus pada belas kasih, ketimbang hanya mengikuti aturan yang ketat. Kedua, kepedulian pada kaum rentan. Bagi Paus, kesejahteraan bukanlah hak istimewa bagi sebagian orang, tetapi adalah kewajiban bersama untuk mewujudkan dunia yang adil. Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas hidup yang layak dan dihargai martabatnya. Sejak memulai masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus menciptakan suasana yang berbeda. Ia menolak untuk tinggal di Istana Apostolik, lebih memilih untuk menetap di kediaman tamu yang sederhana di Vatikan. Paus Fransiskus juga tak segan menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu global di luar konteks gereja. Ia mengkritik kapitalisme pasar bebas yang, menurut dia, memperburuk kondisi kaum miskin. Paus mengimbau pemerintah-pemerintah di dunia untuk bertindak lebih tegas dalam menghadapi perubahan iklim dan menjadi pembela hak-hak migran. Bahkan ia sempat membandingkan pusat-pusat penahanan migran di Eropa dengan kamp konsentrasi. Pernyataan-pernyataan ini menuai kritik dari politisi konservatif dan pemimpin dunia usaha. Ketiga, dialog antar umat beragama. Paus Fransiskus kerap mengangkat tema dialog antar agama dan persaudaraan umat manusia dalam berbagai tulisan dan pidatonya. Bagi Paus, dialog bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari cara hidup, sebuah pendekatan untuk menjalin persahabatan lintas batas demi menyembuhkan dunia yang tengah terluka. Vatican News melaporkan, sepanjang masa kepausannya, ia secara konsisten mendorong kerja sama lintas iman melalui pertemuan, deklarasi, dan tindakan nyata. Ia memandang dialog bukan hanya sebagai strategi diplomatik, melainkan sebagai cara hidup yang mencerminkan persaudaraan sejati dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan perdamaian. Beberapa momen penting yang menegaskan komitmen ini antara lain kunjungannya ke Semenanjung Arab dan Irak, menjadi Paus pertama yang melakukannya, serta persahabatannya dengan tokoh-tokoh lintas agama seperti Rabbi Abraham Skorka, Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb, dan Grand Ayatollah Ali Al-Sistani. Penandatanganan dokumen persaudaraan kemanusiaan di Abu Dhabi, 2019, dan Deklarasi Istiqlal di Jakarta, 2024, menjadi tonggak penting dalam memajukan hubungan antara umat Katolik dan komunitas Muslim. 4. Peduli lingkungan. Dalam ensiklik Laudato Si, yang diterbitkan pada 2015, Paus Fransiskus mengajak umat manusia untuk menyadari panggilannya sebagai penjaga bumi, rumah bersama yang harus dipelihara demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Ia menyampaikan seruan kuat agar seluruh dunia mengambil langkah nyata dan cepat dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Bagi Paus, isu ekologi tak bisa dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Sebab mereka yang paling merasakan dampak buruk dari degradasi alam adalah kelompok miskin dan tersisih yang paling sedikit menyumbang pada kerusakan itu sendiri. Demikian 4 warisan berharga yang Paus Fransiskus tinggalkan kepada kita, semoga bisa membawa kita semakin serupa dengan Kristus dan kita sebagai umat Kristen selalu hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Di mana iman adalah untuk saat ini,
pengharapan untuk yang akan datang dan kasih tidak pernah berkesudahan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.